Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat proyeksi keuangan proyek konstruksi. Proyeksi keuangan itu adalah gambaran ya atau perkiraan posisi keuangan kita di masa yang akan datang. Atau kalau untuk proyek itu sampai dengan selesainya proyek ya. Nah, sebelum kita membuat proyeksi keuangan, kita harus menyiapkan dulu data-data seperti kontrak, kemudian juga membuat rencana progres dan juga rencana anggaran biaya, serta rencana cash flow-nya ya. Nah, misalnya di sini data-data untuk kontrak proyek, misalnya nama proyeknya adalah pembangunan dermaga X. Nilai kontrak 300 miliar. Kemudian ini ada uang muka ya 20%. Lama pekerjaan 540 hari atau 18 bulan ya. Kemudian retensi atau pemeliharaan itu 5%. Lama retensi sendiri itu 1 tahun. PPh-nya itu 2,65% ya. Dan sistem pembayarannya 30 hari setelah pengajuan. Nah, ini pinjaman tidak ada, bunga bank tidak ada ya. Nah, ini kita lihat rencana progres di sini sudah dibuat. Ini sampai 18 bulan ya. Nah, ini total 100% ya. Nah, sampai dengan 2023 ini 64%. Dan 2024 36%. Jadi total 100%. Kemudian untuk anggaran biayanya itu rencananya per bulan itu misalnya kita buat maksimal 70% ya dari penjualan. Jadi jika di breakdown seperti ini ya, 15% upah, material 35%, subkontraktor 20%, alat 20%, umum 8%, dan pemeliharaan ya 2% nih. Jadi ini total 100%, tetapi total ini adalah 70% dari penjualan tadi ya, atau dari kontrak. Nah, 2% ini pemeliharaan, ini untuk cadangan ya, apabila akan dipakai apabila ada kerusakan atau untuk perbaikan ya. Nah, setelah itu kita buat cash flow-nya ya. Nah, karena 18 bulan ditambah 1 tahun retensi, maka kita buat cash flow-nya itu misalnya dari Januari ya. Ini Januari 2023 ya. Berarti selesai proyek itu di Juni ya, karena 18 bulan ya, di Juni 2024. Terus ditambah 1 tahun untuk pemeliharaan ya, berarti sampai Juni ini ya. Ya, sampai sini. Ditambah 1 bulan karena nanti untuk pembayaran retensinya ya setelah serah terima kedua ya. Kemudian jumlah terus total. Nah, ini kita masuk saja pertama di penerimaan ya atau cash in ya. Ini ada uang muka misalnya tadi 20% ya, berarti 20% dari 300M itu 60 miliar. Kemudian ini ada potongan PPh-nya 1,59M, sehingga penerimaan uang mukanya itu 58,41M ya. Ini. Nah, dari sini kita lihat untuk progresnya ya, karena pembayarannya 1 bulan kemudian, maka tagihan di Januari itu akan dibayar di Februari. Maka dari itu di sini penerimaan di Januari untuk termin itu tidak ada.
mulainya dari Februari ya. Begitu seterusnya ya. Nah, ini nanti kita tinggal copy atau kita buat dulu rumusnya ini. Ini Februari berarti progres di bulan Januari ya. Ini D19. D19 berarti ini ya, 2%. 2% kali nilai kontrak ya. C5. Kemudian retensi itu 5%. Kemudian potongan uang muka mengikuti progres ya potongannya ya. Kemudian potongan PPh. Nah, ini tadi 2,65% dikali progres dikurang retensi dikurang uang muka ya. Jadi setelah dikurangi baru ini dikali PPh-nya. Hasilnya penerimaannya 4,38 ya. Nah, ini langsung di copy saja ke kanan terus ya sampai bulan Juli ya, karena kan pembayaran termin itu kan tunda 1 bulan gitu ya. Jadi selesai progres di Juni, tapi pembayarannya 1 bulan di Juli. Jangan lupa dalam mengcopy beri tanda dolar ya, biar nggak lari ya. Oke, ini juga jumlah cash ini ya, copy juga terus ke kanan. Kemudian untuk pengeluaran atau cash out ya, ini ada upah, material, subkon, alat. Nah, ini rumusnya tinggal dikaliin aja ya dari sini tadi ya. Presentasinya upah, material, subkon dikali 70% dikali C5 tadi nilai kontrak. Kemudian copy ke bawah. Kemudian di copy ke kanan ya. Ya, kalau ini memang sampai Juni ya. Karena ini asumsinya pembayarannya langsung, tidak ditunda 30 hari atau 1 bulan. Nah, jangan lupa pakai dolarnya nih ya, biar nggak lari. Kemudian untuk total cash outnya ya, ini jumlah biaya-biaya tadi itu 11,43 ya. Nah, cash innya ini di Januari hanya baru dari uang muka ya, 58,41. Kemudian cash outnya biaya-biaya tadi di proyek 11,43 sehingga total terimanya 46,976. Nah, saldo ini pindah ke saldo awal ya, Februari ya. Terus baru ditambah lagi cash in yang di atas ini, ditambah dikurangi dengan cash out, pindah ke sini 11. Nah, ini hasilnya ya, saldo awal kurangi ditambah cash in 4,3 kurangi 11,43, hasilnya 39,924 ya. Sama nih, juga tinggal di copy saja kanan gitu ya. Nah, ini jadi di ujung sini nanti kita lihat ada uang muka, terus potongan uang muka sudah sama ya, 60M ya, jadi sudah selesai pengembalian uang mukanya. Kemudian ini progres 300M sama dengan nilai kontrak. Kemudian retensi ya, ini potongannya 15M dan sudah diterima juga di sini ya. Kemudian total cash in ya secara keseluruhan itu 292.050 ya. Kemudian ini pengeluaran untuk biaya-biaya tadi
totalnya itu 210 miliar ya, 210 miliar ya. Jadi ini udah sesuai ya, karena tadi kan maksimal 70% ya dari penjualan ya, atau dari kontrak. Nah, mestinya kan net cash in-nya itu atau saldo akhir di sini mestinya 300 dikurang 210 ya, 90 ya. Cuma karena ada PPh tadi berkurang ya, 7,9, jadi saldo akhirnya menjadi 82 miliar 50 juta. Oke, nah baru dari sini kita buat proyeksi keuangannya ya. Proyeksi keuangan itu ada neraca, ada laba rugi, dan juga ada arus kas. Kas ini 57013 ya. Ini langsung saja kita mulai dari cash flow ya, supaya lebih mudah. Total cash in kurang total cash out. Ini ya. Jadi 57013. Oke, ini ya, udah sama ya. Kemudian piutang usaha tadi karena ada tagihan progres yang di bulan Desember yang dibayar Januari, otomatis di 2023 tadi menjadi piutang usaha ya, sebesar 6 miliar. Kemudian retensi ini adalah potongan-potongan tadi dari setiap tagihan yang kita ajukan ya, 9,3 ya. Jadi kalau dijumlahkan itu aset lancarnya 72 miliar 313. Karena tidak ada aset tetap, maka ini tetap ya 72. Terus untuk kewajibannya, utang usaha tidak ada, utang bank tidak ada juga, kemudian ada utang uang muka ya. Tadi karena masih ada sisa ya. Jadi kalau kita lihat di sini 2023 ini uang muka itu 60 miliar. Nah, sudah dipotong 37. Jadi selisihnya tuh 22 miliar 800. Ya, jadi ada di sini dia. Nah, kemudian laba tahun berjalan itu 49 miliar ya. Ini hitungannya dari ini ya. Progres tahun 2023 64% ya. Kali nilai kontrak 100M, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya tadi ya, kurangi dengan biaya-biaya itu tadi berapa sampai tahun 2023 137 ya. Nah, jadi hasilnya ya, ini 98% ya, rumusnya 98%, jadi tidak 100% karena pemeliharaan itu belum mulai ya di 2023 ya. Terus dikurangi lagi dengan PPh final ya. Nah, jadi ketemunya 49. Jumlah ekuitas 49. Kemudian 22 tambah 49 ini 72 ya. Jadi udah balance sama yang di atas ya. Oke, terus selanjutnya di 2024 ya. Ini sama ya. Saldo ini 2023 tinggal ditambah saja penerimaan di bulan atau di tahun 2024 dikurangi dengan pengeluaran 2024. Nah, piutang retensi itu potongannya full ya di sini ya, 15 miliar ya. Jadi ini ditambah yang potongan di tahun 2024, jadi 15 miliar. Jadi totalnya aset lancarnya 84, aset tetap tidak ada, ini 84 ya. Nah, terakhir totalnya itu
82050 ya, termin ini hanya tambahan dari retensi saja ya, tambah retensi ya, jadi 69 ini tambah retensi kurangi PPh itu 82. Kemudian untuk kewajibannya, nah ini total progres di 2024 ya, dikali kontrak dikurangi dengan 98% ya, kalau 70% ya untuk biayanya ya. Tetapi ditambah lagi dengan ini dibagi 18 dikali 6 ya, karena sampai Juni tadi ya. Tambah 7%, tambah 2% ini tadi biaya pemeliharaan. 7%, nah, karena hanya 6 bulan jadi kali 6. Baru dikurangi dengan PPh final, hasilnya 35 ya. Kemudian saldo atau laba tahun berjalan yang di 2023 itu pindah ke laba tahun lalu ya, di 2024 ya. Sehingga kalau dijumlahkan itu 84 miliar, 54. Nah, ini udah sama yang dengan di atas ya. Kemudian di 2025-nya sama 82050 ya. Nah, ini minus karena ini hanya biaya pemeliharaan tadi ya, dan tidak ada progres, jadi dia hanya biaya saja, tidak ada penerimaan atau progres. Yes, totalnya 82050. Jadi kalau kita bandingkan dengan di cash flow ini harusnya sama ya, ini ya 82050 ya. Kemudian penjualannya ini progres total di 2023 dikali itu ya, penjual atau kontrak itu hasilnya 192 ya, 192 miliar kurangi biaya-biaya tahun 2023 137 nih, laba kotornya 54,8, kemudian PPh finalnya 5,286 ya, hasilnya 49. Nah, ini sama dengan yang di atas nih ya. Kemudian 2024 udah sama juga. Nah, ini hanya biaya pemeliharaan ya yang ada di tahun 2025 ya, sehingga minus. Tapi secara total jika dijumlahkan dari 2023 sampai 2025 ini 82050. Nah, ini jadi sama ya. Kemudian arus kas itu nanti tinggal diturunkan saja laba bersihnya ya. Arus kas dari aktivitas operasi ya, laba bersih ini. Kemudian piutang usaha di 2023 ada 6 miliar ya, berarti kasnya ini keluar ya 6 miliar. Kemudian retensi ini karena tadi progresnya dipotong ya. Kemudian utang uang muka ini. Nah, ini muncul jadi seolah-olah ada duit masuk ya di 2023 ya. 57, total 57 ya. Ini kalau kita cek di sini sama ya 57 ya, setara kasnya ya. Kemudian ini 69 ya, jadi laba 35, piutang usaha ini kita terima 6 miliar, retensi kita masih dipotong ya, jadi seolah-olah keluar. Kemudian utang uang muka hilang ya, ini jadi seolah-olah kita bayar nih ya. Terus dari aktivitas operasi ini kas bersihnya tuh 12 miliar, ditambah dengan saldo awal sebelumnya
itu jadi 69. Ini 69 sama ya sama kas tarakas ya. Kemudian di 2025 nya ini hanya biaya pemeliharaan ya, jadi minus. Kemudian retensi ada penerimaan 15M, jadi kas bersihnya aktivitas operasi 12,5 ya. Kalau tambah saldo sebelumnya itu 82 ya. Nah, ini udah sama ya dengan kalau di sini, dan juga kas tarakas di atas ya. Oke, saya kira itu ya untuk cara membuat proyeksi keuangan ya untuk proyek. Di sini akun-akunnya tidak banyak karena memang cuma proyek. Nah, kalau untuk tingkat corporate, nah itu baru banyak ya, karena mungkin terdiri dari banyak proyek gitu ya, sehingga akun-akunnya jadi banyak juga. Nah, ini kita baru coba yang pakai uang muka ya, atau ada uang muka. Nah, kalau seandainya di sini tidak ada uang muka, maka akibatnya adalah kita lihat di cash flow-nya. Nah, ini penerimaannya jadi tidak ada ya. Terus biaya-biayanya 11 miliar sehingga minus 11 miliar. Terus sampai bulan Mei juga minus ya. Nah, ini salah satu cara ya, ini harus disuntik dana ya, atau proyek melakukan pinjaman ya. Contohnya misalnya pinjaman ke bank ya. Misalnya 10 miliar ya, dengan bunga 10%. Nah, di sini terlihat pinjaman bank ada 10 miliar ya. Kemudian nah ini masih minus ya, 1,4 ya. Di bulan Februari juga masih minus. Nah, kita coba untuk menggeser ya pembayaran biaya proyek ya. Nah, untuk upah dan biaya umum nih mungkin tidak bisa ya, karena upah ini dibayar biasanya secara mingguan ya. Nah, ini banyak pekerja-pekerja yang penghasilannya kecil ya, mereka kemungkinan besar menolak ya untuk ditunda pembayarannya. Nah, untuk negosiasi mungkin bisa dilakukan dengan para pemasok ya. Misalnya ini material, subkon, dan alat ya. Ini kita coba pindahkan. Jadi ditunda 1 bulan. Sehingga nanti munculnya di bulan Juli ya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan positif ya. Bulan Februari juga positif, terus Maret, terus sampai ke terakhir positif ya. Nah, cuma resiko kalau ada pinjaman ini berarti kita ada harus bayar bunga ya, bunga bank itu ya. Nah, ini kita coba misalnya nih kita kembalikan dalam jangka waktu setahun ya, sehingga pinjaman tadi dibagi 12 ya, hasilnya 833 juta. Kemudian bunganya karena 10% per tahun, nah ini juga dibagi 12, hasilnya 83,33 juta ya. Nah, akibatnya di akhir cash flow ini maka muncul ya, pertama pembayaran pinjaman, kemudian pembayaran bunga ya, dan di penerimaan juga nih muncul ya,
penerimaan pinjaman bank tadi 10M. Ini juga pengeluarannya sudah 10M, berarti sudah lunas. Sudah muncul biaya bunga 1M. Nah, akibatnya ini yang tadinya kita total penerimaan 82M, ini menjadi 81 ya, karena ada biaya bunga tadi ya. Oke, kemudian kita lanjut ke proyeksi keuangannya ya. Ini kas setara kasnya juga mengalami perubahan ya, karena tidak ada uang muka ya, dan pinjaman hanya 10M. Oke, 58 ini totalnya. Nah, ini untuk utang usaha muncul ini ya, karena tadi ditunda ya 1 bulan ya. Jadi 2023 itu kita muncul utang usaha atas pemasok-masok tadi ya, material, subkon, dan alat ya. Terus utang uang mukanya ini tidak ada ya. Nah, muncul juga utang bank nih. Utang bank karena terakhir bayarnya di Januari 2024 ya, sehingga di 2023 ini masih muncul utang bank. Nah, ini labanya ada turun ya, karena ada biaya bunga tadi ya, jadi 49. Kemudian totalnya ini 58. Kemudian di 2024 ini udah lunas semua utang-utangnya. Nah, ini labanya. Nah, pas di terakhir ini tidak 82 lagi ya, tapi 81 ya, karena tadi ada biaya bunga ya. Kemudian di laba rugi kita lihat juga, nah di sini muncul ya biaya bunga bank ya 900, terus ini 83 ya, totalnya 1M ya. Sini sama, secara total juga berkurang 1M ya, jadi 81 miliar 50 juta. Kemudian juga di arus kas. Nah, ini juga muncul utang usaha ya, 8750 tadi. Utang muka tidak ada. Nah, jadi ini tadi ya, muncul ya di 2023 ya, 8750, tapi dibayar di 2024. Nah, sehingga saldonya ini 81050 ya, jadi udah sama ya dengan kas setara kas di atas ya, di neraca ya. Ya, saya kira itu ya teman-teman, yang mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, mohon dukungannya supaya bisa terus menyaksikan ya video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.